Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya akan dilindungi dari Allah dari segala penyakit yang berbahaya. Mari kita patuhi anjuran pemerintah dengan diam di rumah. Jadi kalian kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting, lebih baik kalian diam diri di rumah. Kalian bisa melakukan segala aktivitas kalian di rumah, baik belajar, bermain, ataupun membantu kedua orang tua. Dan yang paling penting jangan lupa untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Oke anak-anak, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita ya. Sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita buka dulu dengan bacaan suratul Fatihah, dengan niatan belajar karena mengharap ridha Allah semata, dan juga belajar menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah. Semoga kalian semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang litosfer dan atmosfer, maka hari ini kalian akan belajar tentang gempa bumi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian gempa bumi. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan macam-macam gempa bumi. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan bahaya yang akan terjadi akibat gempa bumi. Serta yang terakhir, kalian bisa menjelaskan tindakan penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Oke anak-anak, silahkan kalian saksikan dengan seksama video berikut ini. Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai bencana gempa bumi. Apa itu gempa? Gempa adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena letak Indonesia yang berada di jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah kamu mengapa lempeng tektonik bergerak? Lempeng tektonik dapat bergerak karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Kelebihan kepadatan litosfer samudra yang membuatnya menyusup ke bawah di zona subduksi adalah sumber terkuat pergerakan lempengan. Sudah tahukah kenapa terjadi gempa bumi? Ya, karena lempeng bergerak, maka terjadi penyimpanan energi pada lapisan bumi, dan saat tidak kuat, maka energi terlepas dan terjadilah gempa bumi. Gempa bumi berdasarkan penyebab. Berikut adalah jenis penyebab terjadinya gempa bumi. 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi akibat bergeraknya lempeng atau kerak bumi. Tiap-tiap lapisan memiliki kekerasan dan massa jenis yang berbeda satu sama lain. Lapisan kulit bumi tersebut mengalami pergeseran akibat arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Karena gesekan antar lempeng inilah yang menyebabkan gempa, dan ini yang paling sering terjadi selama ini. 2. Gempa vulkanik. Sesuai dengan namanya, gempa vulkanik atau gempa gunung api ini merupakan peristiwa gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa ini dapat terjadi sebelum dan saat letusan gunung api. Getarannya kadang-kadang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan sekitar gunung berapi itu berada. 3.
3. Gempa runtuhan. Gempa ini merupakan gempa bumi yang terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Lereng gunung atau pantai yang curam memiliki energi potensial yang besar untuk runtuh. Juga sering terjadi di kawasan tambang akibat runtuhnya dinding atau terowongan pada tambang-tambang di bawah tanah, sehingga dapat menimbulkan getaran di sekitar daerah runtuhan. Namun dampaknya tidak begitu membahayakan. Justru yang bahaya adalah akibat timbunan batuan atau tanah longsor itu sendiri. Gempa bumi berdasarkan gelombang. 1. Gelombang primer. Gelombang primer disebut juga dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang merambat di permukaan bumi. Gelombang ini merambat dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu 7,14 km per detik, dan getaran ini biasanya berasal dari pusat hiposentrum. 2. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah getaran yang merambat di permukaan bumi. Akan tetapi, kecepatan gelombang sekunder ini lebih lambat dari gelombang primer. Gelombang sekunder tidak bisa merambat pada permukaan bumi yang cair atau lapisan cair. Berdasarkan kedalaman gempa bumi. 1. Gempa bumi dalam. Kedalaman gempa bumi ini lebih dari 300 km di bawah permukaan laut. 2. Gempa bumi menengah. Kedalaman gempa bumi ini antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan laut. 3. Gempa bumi dangkal. Kedalaman gempa ini kurang dari 100 km di bawah permukaan laut. Alat untuk mengukur gempa bumi. Seismograf adalah alat atau sensor getaran yang dipergunakan untuk mendeteksi getaran pada permukaan tanah. Dengan menggunakan alat ini, manusia bisa mendeteksi kekuatan getaran dan arah yang akan dilewati getaran tersebut. Proses gempa bumi. Gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan, dan tekanan ini disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama, tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng, dan pada saat itulah gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempeng kompresional dan translasional. Karakteristik gempa bumi. 1. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 2. Lokasi kejadian tertentu. 3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. 4. Berpotensi terulang lagi. 5. Belum dapat diprediksi. 6. Tidak dapat dicegah, tetapi akibatnya dapat dikurangi. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai proses terjadinya gempa bumi ini dengan baik. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman semua ya. Sampai jumpa! Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya apa itu gempa bumi, macam-macamnya gempa bumi, kemudian bahaya yang terjadi setelah terjadinya gempa bumi. Serta yang keempat adalah tindakan penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Oke, good. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.